berisi. Terkait dengan storage symptom bisa disingkat dengan FUN, yaitu terdiri dari frekuensi, urgensi, dan nocturia. Kemudian untuk gejala voiding disingkat dengan WISE, weak, intermittency, straining, dan incomplete bladder empty. Kemudian gejala pada post micturition terkait dengan sensasi kandung kemih belum kosong sepenuhnya dan dripping pada setelah buang air kecil. Lut sendiri terkait dengan bladder outlet obstruction yang kebanyakan terkait dengan secara histologis diperiksa dengan BPH, dengan prostat hiperplasia, yang progresnya terkait dengan BPE atau BPO. Dalam klasifikasi tersebut, terdapat retensi urin akut yang kandung kemihnya terasa nyeri, teraba, dan dapat diperfusi, dan pasien tidak bisa buang air kecil. Untuk retensi urin kronis, kandung kemihnya tidak nyeri, terutamanya bedanya dengan retensi urin akut adalah rasa nyerinya, yang ini tidak nyeri, dan tetap dapat diraba setelah pasien buang air kecil. Bladder outlet obstruction terjadi saat mixi dengan peningkatan tekanan diffuser dan aliran urin yang menurun. Kemudian BPO, bentuk dari BOO yang terjadi ketika obstruksi disebabkan oleh BPE. Untuk BPH sendiri adalah pola histologis khas yang ditemukan pada BPE. Untuk detrusor overactivity terjadi kontraksi detrusor secara involunter saat mengisi kandung kemih dan seringkali menyebabkan inkontinensia urin. Untuk detrusor underactivity terjadi saat mengisi dengan penurunan tekanan detrusor yang menyebabkan aliran urin yang menurun, yang biasanya terkait dengan underactive bladder syndrome. Next. Berikut adalah diagnosis banding dari LUT sendiri, yang mana jika diurus secara sistematis mulai dari sistemik yaitu UTI atau inflamasi dari pelvis, dari chronic pelvic pain syndrome, yang kemudian gangguan di ureter yaitu distal ureteric stone, pada bladder yang paling banyak yaitu bladder tumor, neurogenic bladder, underactive bladder, overactive bladder, dan foreign body, prostat dengan bening prostat obstruction, pada uretra dengan uretra strictur, dan yang lain-lain terkait dengan nocturnal polyuria. Untuk anamnesis sendiri, pada pasien dengan LUTS pada pria, mulai dari penyebab etiologi, komorbid, yang berhubungan dengan LUTS seperti diabetes mellitus, riwayat medis sebelumnya, kebiasaan dan gaya hidup, kemudian kondisi emosional dan fisiologis pada pasien, lalu kuesioner yang telah tervalidasi, misalnya IPSS, dan fungsi seksualnya. Berikut beberapa pilihan terkait kuesioner yang dipakai: IPSS, IJIK-M LUTS, dan PSS, dan LURN SI10. Untuk rekomendasinya pada penggunanya adalah strong, kuat. Berikut yang biasa dipakai di poli dengan beberapa keterbatasan, bahwa IPSS tidak menilai inkontinensia urin, tidak ada pertanyaan terkait post micturition, dan tidak menggambarkan keluhan yang mengganggu pada setiap pertanyaan. Berikut adalah selanjutnya setelah menggunakan kuesioner yang tervalidasi, menggunakan bladder diary untuk khususnya berkaitan dengan komponen storage. Rekomendasinya adalah menggunakan bladder diary untuk menilai LUTS pada pria dengan komponen storage, terutama nocturia, memberitahu pasien untuk menyelesaikan bladder diary setidaknya selama 3 hari. Frekuensi volume chart atau bladder diary ini pencatatan volume yang dan waktu setiap buang air kecil oleh pasien, yang parameternya meliputi frekuensi buang air kecil di siang dan malam hari, volume urin total yang dikeluarkan, urin yang diproduksi pada malam hari, dan volume setiap buang air kecil. Berikut yang biasa digunakan Sutomo. Selanjutnya
evaluasi diagnostik dengan digital rectal examination yang merupakan cara sederhana untuk menilai volume prostat. Namun sebenarnya korelasinya digital rectal examination dengan volume prostat sendiri cukup rendah. Sehingga untuk mengkonfirmasinya bisa digunakan dengan transrectal ultrasound yang lebih akurat daripada digital rectal examination. DRE sendiri cenderung kurang, terutama jika volume prostatnya lebih dari 30 mili. Meskipun demikian, Rotoptusis sendiri masih cukup untuk membedakan antara volume prostat yang lebih besar atau lebih kecil dari 50 sebagai thresholdnya. Kemudian urinalisis, terutama untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan diagnosis banding lain terkait dengan urinary tract infection, mikrohematuri, dan adanya diabetes mellitus. Dengan rekomendasinya yang strong. Kemudian untuk PSA sendiri, PSA sendiri mampu memprediksi volume prostat yang melebihi 40 mili dengan PSA secara berurutan di atas 1,6, di atas 2, dan di atas 2,3 pada usia secara berurutan juga 50, 60, dan 70. PSA dan kemungkinan kanker prostat lebih tinggi pada pria dengan PSA baseline-nya di atas 1,4. Pasien dengan BPO cenderung memiliki level PSA yang lebih tinggi dan volume prostat yang lebih besar. Nilai positif predictive value-nya pada PSA dan untuk deteksi BPO menunjukkan angka sekitar 68%. Secara epidemiologi, level PSA free yang tinggi dapat memprediksi BPO klinis terlepas dari PSA total. Berikut untuk diagnostik evaluasi selanjutnya dengan renal function test digunakan pada creatinine serum dan EGFR-nya. Penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi sering menjadi penyebab utama meningkatnya kreatinin. Jika naik, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan USG ginjal dan buli untuk menilai PVR-nya. Hidronefrosis, kemudian renal insufisiensi dan retensi urin lebih sering terjadi pada pasien dengan BPO. Untuk rekomendasinya kuat. Kemudian PVR sendiri merupakan sisa urin yang tertinggal setelah mixi yang dapat diukur menggunakan USG transabdomen, retroscan atau kateterisasi dan seringkali terkait dengan BOO. Meskipun volume PVR tidak besar, tidak selalu menjadi kontraindikasi untuk pilihan terapi watchful waiting. Namun PVR ini dapat digunakan untuk menilai respon pengobatan. PVR yang lebih tinggi dari 350 berhubungan dengan peningkatan progresi dari penyakitnya. Untuk rekomendasinya kuat. Kemudian uroflowmetry merupakan tes urodinamik non-invasif untuk mengukur kecepatan aliran urin, volume, PVR, dan pola alirannya. Beberapa parameternya terkait dengan Vmax, PVR, pola aliran yang disarankan ketika volume urin yang dikeluarkan atau menjadi syaratnya jika di atas 150 mili. Untuk thresholdnya, jika 10 mili per second memiliki spesifitas 70% atau positive predictive value 70% dan sensitivitas 47% untuk menjadikan BOO. Untuk di atas 50 ml per second 38% dan positive predictive value-nya 67%, serta sensitivitas 82%. Low dari Vmax yang rendah dapat menjadi konsekuensi dari BOO, detrusor underactivity atau underfilled bladder.
Untuk rekomendasinya, uroflowmetri sebelum dilakukan pengobatan yang secara invasif yaitu kuat. Untuk sebagai initial assessment LUTS dalam guideline EAU dinilai lemah. Berikut ada beberapa pola dari uroflowmetri: normal bell shape, kemudian intermittent flow yang mana sebelah kanan dari kontraksi abdomen, kemudian prolong decrease Himax dari BOO, dan plateau dari urethral stricture. Kemudian dari upper imaging, kita beranjak ke bagian imaging. Ultrasonografi sendiri dapat digunakan untuk evaluasi pada PVR yang besar, volume yang besar, hematuri, dan riwayat urolithiasis. Untuk rekomendasinya lemah. Kemudian imaging pada prostat melalui transabdominal ultrasound atau terus eh, dapat digunakan untuk memilih pengobatan intervensi. Misalnya pilihan antara open prostatektomi, enokulasi, reseksi, TUIP, transurethral incision of the prostate, atau minimal invasif yang lain. Juga bisa digunakan untuk menilai respon dari pengobatan 5 hari. Untuk rekomendasinya lemah untuk mempertimbangkan pengobatan medis lus pada pria untuk digunakan sebagai dasar terapi pembedahan kuat. Kemudian urodinamik, urodinamik sendiri digunakan untuk diagnosis bladder outlet obstruction dengan persamaan pedet Himax min 2 kali Himax. Jika Himax di atas 40 maka dianggap sebagai obstruksi, jika 20 sampai 40 dianggap ekuivalen, jika di bawah 20 tidak ada obstruksi. Rekomendasinya hanya pada pasien dengan indikasi spesifik pengobatan invasif atau ketika diperlukan untuk meriksa patofisiologi LUTS. Urodinamik pada pria yang tidak dapat mengosongkan kandung kemih lebih dari 150 mili, mempertimbangkan pengobatan invasif pada pria dengan LUTS yang dominan voiding, kemudian pada pria dengan sisa urin lebih dari 300 mili, pada pria usia lebih dari 80 tahun dengan LUTS yang dominan voiding, juga di bawah 50 tahun dominan voiding. Berikut untuk ilustrasinya, grade 1 pada non-invasive test in diagnosing bladder outlet obstruction, untuk menilai intravesikal prostatic protrusion, grade 1 0 sampai 4,9 mili, grade 2 5 sampai 10 mili, dan grade 3 di atas 10 mili. Yang lain-lain terdapat non-invasive pressure flow testing, diagnostic performance of non-invasive test pada diagnosis bladder outlet obstruction untuk compare with pressure flow study. Untuk rekomendasinya, jangan menawarkan tes non-invasif sebagai alternatif dari urodinamik dalam diagnosis bladder outlet obstruction pada pria dengan rekomendasi yang strong. Berikut adalah algoritma pada untuk asesmen pasien LUTS umur 40 tahun atau lebih tua. Mulai dari menilai anamnesanya, simptomnya, urinalisis, pemeriksaan fisik, PSA, dan memeriksa PVR-nya. Pada disease management, pilihan pertama adalah watchful waiting.
untuk pria dengan LUTS yang terasa tidak mengganggu. Mengapa dipilih waiting? Karena sedikit yang berkembang menjadi acute urinary retention atau komplikasi yang lain seperti gagal ginjal atau batuk ginjal. Pilihan-pilihan terkait behavioral dan dietary modification, salah tiganya yang kami cantumkan di sini adalah pengurangan konsumsi cairan pada waktu tertentu, misalnya pasien ketika keluar bepergian, menghindari konsumsi kafein dan alkohol, kemudian urethral milking untuk menghindari post micturition dribbling. Selanjutnya adalah pengobatan dengan medikamentosa menggunakan alpha 1 blocker. Untuk mekanisme utamanya mengurangi tonus otot pada prostat dengan penghambatan pada reseptor non-adrenalin. Beberapa jenis alpha blocker yang sering digunakan, alfuzosin, doxazosin, silodosin, tamsulosin, prazosin, dan naftopidil. Manfaatnya dapat mengurangi gejala dari storage maupun void pada LUTS. Kemudian untuk volume prostat yang dianjurkan pada penggunaan alpha 1 blocker adalah di bawah 40 mili. Untuk efek sampingnya termasuk astenia, dizziness atau pusing, hipotensi, dan efek samping lain seperti disfungsi ereksi dan abnormal ejaculation. Tapi perlu kita catat bahwa penggunaan alpha blocker ini tidak tidak mempengaruhi dari libido dan erectile dysfunction, tapi dapat menyebabkan abnormal ejaculation. Serta pada pasien-pasien yang biasanya dikonsulkan di poli, pada pasien mata, dapat menimbulkan IVIS atau intraoperatif floppy iris syndrome. Selanjutnya adalah penggunaan 5-ARI. 5-ARI sendiri bekerja dengan menghambat enzim 5-alfa reduktase, yang mana banyak terdapat di prostat adalah tipe yang kedua. Contoh obatnya adalah dutasteride dan finasteride. 5-alfa reduksi inhibitor sendiri digunakan pada pasien dengan moderate to severe LUTS dengan prostat volume yang di atas 40 mili. Setelah pengobatan selama 2 atau hingga 4 tahun pada guideline, tulis bahwa Lumari sendiri dapat mengurangi volume prostat sekitar 18-28% dan meningkatkan Biomax sebesar 1,5 sampai 2 mili. Selanjutnya adalah muscarinic reseptor antagonis. Cara kerjanya adalah memblokir dari reseptor muscarinic sel otot polos kandung kemih sehingga mampu mengurangi kontraksi dari kandung kemihnya. Pilihan obatnya adalah oxybutinin, sulfanasin, toltedirone. Terapi ini dapat memperbaiki urgensi inkontinensia urin dan frekuensi dari berkemih secara harian. Sayangnya, monoterapi antimuscarin dapat meningkatkan PVR, namun jarang menyebabkan retensi urin. Untuk rekomendasinya, digunakan pada moderate to severe LUTS yang utamanya memiliki bladder storage symptom dan untuk jangan digunakan pada pasien dengan PVR di atas 150. Namun di sini rekomendasinya lemah. Untuk beta 3 agonis bekerja dengan merangsang reseptor beta 3 pada otot polos detrusor sehingga menyebabkan relaksasi dari detrusornya. Contoh obatnya merupakan
merah background dengan Edser effect, hipertensi, UTI, nyeri kepala, dan nasofaringitis. Perlu dicatat bahwa penggunaan beta 3 agonis merah background ini kontraindikasi pada hipertensi yang tidak terkontrol. Untuk rekomendasinya, meskipun lemah, digunakan utamanya pada pasien dengan gangguan bladder storage. Kemudian PDE5 inhibitor yang cara kerjanya meningkatkan siklik guanisin monofosfat pada intraselular sehingga menyebabkan penurunan tonus otot polos pada detrusor, prostat, dan uretra. Beta 3 agonis yang merasa reseptor beta 3 menyebabkan relaksasi dari detrusor. Contoh obatnya, mohon maaf, ini belum saya ganti untuk gambarnya. Contoh obat yang biasa digunakan adalah tadalafil. Untuk kombinasi terapi, pertama bisa menggunakan alpha 1 blocker dan 5 alpha reduktase dengan penggabungan rapid onset alpha 1 blocker dan slow onset 5 ARI. Finasteride sendiri telah digunakan melalui clinical trials dengan alfuzosin, prazosin, doxazosin, atau terazosin. Kemudian kombinasi terapi alpha blocker dan muscarinic reseptor antagonis sama seperti sebelumnya untuk penggunaan antagonis muscarinic, meskipun rekomendasinya lemah, jangan digunakan pada pasien dengan PVR di atas 150. Selanjutnya adalah kombinasi alpha 1 blocker dan beta 3 dan alpha 1 blocker dengan PDE5 inhibitor. Untuk terapi pembedahan dapat disingkat dengan REVAN, resection, enucleation, vaporization, alternative ablation teknik, dan non-ablative teknik. Pola periodnya menurut guideline short term itu 12 bulan, mid term 36 bulan, dan long term di atas 36 bulan. Berikut pilihannya yang pertama adalah resection dengan monopolar atau bipolar. Reseksi ini mengurangi volume pada prostat terutama pada zona transisi. Bedanya monopolar dan bipolar adalah untuk bipolar energinya tidak masuk ke badan kemudian diteruskan ke pad, ke skin padnya. Sehingga pada bipolar ini energinya tertransmisi dari resection loop yang aktif dan pasif pole pada rotoskopnya. Untuk komplikasi pada monopolar turbate termasuk bleeding, Tur syndrome, acute urinary retention, cold retention, dan UTI. Untuk lontongnya termasuk urinary incontinentia, urinary retention dan UTI, peritoneal contracture, rectal stricture, dan retrograde ejaculation. Kapan digunakan? Pada pasien dengan LUTS yang moderate to severe dan prostatesisnya 30-80 mili. Catatan pada penggunaan resection ini akan bertambahnya komplikasi jika prosedur dilakukan di atas 90 menit. Pilihan lain pada untuk resection termasuk holmium laser resection prostat dan thulium. Untuk rekomendasinya di sini lemah, tapi untuk laser ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk turbate. Kemudian TUIP, transurethral incision of the prostate, digunakan terutama pada pasien
di bawah yang volume prostatnya di bawah 30 mili. Dengan low complication, tidak ada Tourette syndrome, dan lower rate retrograde ejaculation jika dibandingkan dengan Tourette. Dalam catatan di sini, di rekomendasinya, dengan prostat size di bawah 30 mili dan without middle lobe, rekomendasinya kuat. Misalnya adalah enukleasi, pertama open prostatectomy yang dilakukan dengan jari kelingking untuk prostat di atas 80 sampai 100 mili. Terdapat dua pilihan prosedur, yaitu within bladder Fryer prosedur dan melalui kapsul anterior, yaitu milling prosedur. Pada rekomendasinya terutama digunakan pada prostat size di atas 80 mili. Pilihannya lain untuk inokulasi bisa menggunakan dipolar transurethral inoculation dengan dua pilihan teknologi, plasma kinetic inoculation prostat dan dipolar plasma inoculation. Untuk rekomendasinya, tawarkan bipolar transurethral inoculation pada pasien dengan LUTS moderate to severe sebagai alternatif pada transurethral resection of prostate. Yang lain adalah menggunakan holmium laser. Untuk rekomendasinya kuat, tawarkan pada laki-laki dengan moderate to severe LUTS sebagai alternatif dari transurethral resection prostat atau open prostatectomy. Untuk tadi bipolar yang tadi untuk transurethral resection saja, yang holmium ini sebagai pengganti untuk open prostatectomy juga. Misalnya adalah pilihan yang dari inokulasi dengan toluene, diode laser, juga yang masih dalam tahap penelitian dengan minimal invasif simple prostatectomy yang menggunakan laparoskopi simple prostatectomy dengan dan green light menggunakan panjang gelombang 532 nanometer. Selanjutnya pilihan yang lain tadi dengan vaporization dan alternatif ablatif teknik. Salah satu dari non ablatif teknik yaitu prostatic urethral lift, terutama digunakan pada pasien yang ingin mempertahankan fungsi ejakulasinya dengan volume prostat di bawah 70 mili dan tidak ada middle lobe. Untuk pilihan teknologi lain yang masih dalam penelitian yaitu IND. Berikut adalah algoritmanya. Apakah mengganggu pada pasien melus? Apakah mengganggu? Jika tidak, bisa digunakan watchful waiting. Jika iya, diperiksa dahulu apakah keluhan yang nokturalnya lebih mengganggu. Jika iya, edukasi lifestyle-nya dan saran untuk menggunakan atau tidak penggunaan analog vasopressin. Jika tidak dominan, bisa dinilai storage, keluhan storage-nya apakah ya atau tidak. Jika ya, seperti tadi dijelaskan, bisa menggunakan pilihan muscarinic receptor antagonis atau beta 3. Juga diberi edukasi sebelumnya untuk mengurangi keluhan LUTS-nya. Jika tidak ada untuk keluhan storage-nya, dinilai volume prostatnya apakah di atas 40 atau tidak. Jika iya, dan pasien berkehendak untuk long term treatment, bisa digunakan 5-alfa reduktase tadi, atau bisa dikombinasikan dengan alpha blocker atau PD5 inhibitor dengan tadalafil. Tadi untuk mengapa digunakan 5-alfa reduktase, karena mekanisme kerja obatnya menghambat enzim yang bisa menurunkan volume prostat, maka ini menjadi pilihan. Jika tidak, prostat volumenya di atas 40, maka
Dan ini jika di atas 40 tidak bisa diberikan edukasi dan lifestyle modification dengan atau tidak memakai alpha blocker atau PD5 inhibitor. Berikut untuk pilihan tata laksana pembedahan pada pasien yang high risk. Jika jawabannya iya, apakah bisa menggunakan anestesi? Jika tidak, maka bisa menggunakan prostatic urethral lift. Jika iya, apakah pasien bisa stop antikoagulan atau tidak? Jika tidak bisa stop antikoagulan, maka pilihannya adalah menggunakan terapi laser. Jika iya, dinilai terlebih dahulu prostat volumenya. Jika di atas 80, pilihannya open prostatectomy, termasuk enokleasi yang lain, yaitu bipolar, holmium, laser vaporization, thulium enucleation. Jika di antara 30-80 mili, bisa digunakan TURP, laser enucleation juga, bipolar enucleation, atau PU lift. Jika di bawah 30 mili, maka bisa digunakan transurethral incision atau TURP. Untuk follow up-nya, watchful waiting bisa di follow up selama 6 bulan dan dilakukan pemeriksaan secara tahunan. Tes yang direkomendasikan anamnesa, biodiary, IPSS, uroflometri, dan PVR. Untuk medikamentosa, untuk alpha blocker, muscarinic receptor antagonis, beta 3 antagonis, PD5 inhibitor, dan kombinasinya pada 4-6 minggu untuk menilai respon dari obatnya, follow up pada 6 bulan dan anual, dan secara tahunan. Tes yang direkomendasikan anamnesa, IPSS, uroflometri, dan PVR volume, sama seperti watchful waiting. Untuk khusus pada 5 hari, review setelah 12 minggu atau 6 bulan dengan follow up-nya anamnesa, IPSS, uroflometri, PVR volume, dan regular PSA test pada pasien dengan life ekspektasi yang di atas 10 tahun. Saja untuk surgical treatment setelah operasi pada prostat 4-6 minggu setelah AF catheter untuk menilai side effect. Rekomendasinya IPSS, uroflometri, erectile dan ejaculatory function, dan PVR volume. Rekomendasi pada ini rekomendasinya lemah pada follow up semua pasien yang mendapatkan konservatif medical atau surgical management, dan lemah juga untuk follow up-nya. Terima kasih. Sekiranya apakah ada yang ditanyakan, mohon arahannya Mas Mbak. Ayo ada yang mau tanya? Dis, boleh nanya, Dis? Monggo dokter. Nanya serius ini, Sam. Bukan ngetes. Karena aku nggak tahu. Wih, kok dokter Cui ikut ngeri. Gimana Yang Mas? berat nyetir, Cok. Sam, Oke, siap dok. ya aku tadi kayaknya kelewatan. Ada nggak indikasi pemeriksaan fungsi ginjal pada pasien dengan LUTS? Kalau tadi kan Eh, indikasi upper imaging tract itu kalau salah satunya ada penurunan fungsi ginjal. Sekarang dibalik nih, ada nggak indikasi pemeriksaan fungsi ginjal? Itu satu. Dua, kalau misalnya alpha blocker itu bisa bikin IVIS tadi itu, terus gimana? Kalau ada pasien katarak, datang udah biasa minum tamsulosin, dikonsulin sama KPDS mata,
Mas ini mau operasi katarak besok, diapain nih Mas? Tata laksananya bagaimana? Udah, gitu aja. Siap dokter. eh untuk pemeriksaan USG tadi dibalik ya dok ya. Apakah selalu diperiksakan USG? Yang saya baca dokter untuk pemeriksaan USG sendiri sebenarnya tidak rutin untuk dilakukan karena untuk menilai dan follow up dari LUTS ini tadi termasuk anamnese, bladder diary, kemudian IPSS, kemudian uroflowmetri serta PVR dokter. Jadi sebenarnya untuk USG ini tidak dijadikan syarat untuk follow up, tetapi bisa digunakan sebagai pemeriksaan jika pasien ini memiliki PVR yang besar, ada hematuri, atau ada riwayat dari urolitiasis sebelumnya. Nah iya, ini kan harusnya ada juga, oh nggak ada ya sekarang. Harusnya ada juga peningkatan Bun SK. Kayaknya ada deh Sam tadi itu di depanmu kamu ada keterangan Bun SK diperiksakan itu pada Ada pasien-pasien itu. LUTS. Kalau ada curiga upper tract involvement rusak, itu harus USG. Oke, ya mas. Nah ini kan kamu bilang USG itu tidak wajib. Sementara indikasi pemeriksaan RXT ini kalau ini nih, kalau Ya, ada ada HN atau hidronephrosis. kalau mau operasi. Oke. Nah sekarang pasien baru datang, LUTS, udah lama, udah tahunan. Nggak kamu USG dulu. Kapan kamu periksa Bun SK-nya? Apa semua pasien LUTS kamu periksa Bun SK? Melihat riwayat retensi sebelumnya dokter, apakah ada atau tidak? Jika sudah pernah riwayat retensi, pasien itu berkemungkinan untuk fungsi ginjalnya menurun dok. Jadi bisa diperiksa untuk Bun SK-nya dok. Wah, itu kalau kamu bilang retensi nanti jatuhnya ke AKI nanti. Atau juga bisa ditanyakan dengan terkait keluhan yang lain dok. Misalnya nyeri pinggangnya atau keluhan lain yang mengarah pada CKD dokter. Serta mungkin pada pasien yang memiliki komorbid diabetes mellitus dokter. Hubungannya cuk sama urup. Cap. Ya, Dapat ya, ya. pertanyaan lagi. Ini dok, mohon arahannya. Maksudnya itu kalau kamu USG, setelah kamu USG, kapan kamu periksa Bun SK? Setelah kamu USG, apa yang mengindikasikan kamu periksa pasien setelah USG itu Bun SK-nya gitu loh. Nah, itu kan kalau itu ngetes, Sam. Kalau ini aku beneran penasaran, seandainya tidak ada USG, pasien baru datang, ada nggak indikasi periksa Bun SK gitu loh? Apa nunggu USG dulu, terus HN bilateral nih, periksa Bun SK, HN satu sisi periksa sih. Ada nggak indikasi lain selain HN pada USG gitu loh, pada pasien LUT? Itu loh Sam bacaan recommendationmu tuh loh. Apa tuh terjemahannya? Assess renal function pada renal impairment pada suspek dari anamnesa dan pemeriksaan fisik atau dengan adanya hidronefrosis Yes, terus. atau Nah, untuk mempertimbangkan terapi pemberian. yo. Biasanya gak rutin sih, Mas. Cuma kalau pre-op baru kita periksain rutin. Tapi kalau ada Tapi kan komorbidnya sebenarnya kan di guideline tuh tetap ada indikasi. di Saya jadi guideline itu tidak tertulis secara rekomendasi ya. eksplisit gitu kan, apa aja Iya. gitu enggak ya, cuma klinisnya gimana, Nanti. terus riwayat gitu kan. Itu loh disuruh tuh loh. Kalian ini, kalian bawa. Coba press. Gitu.
Press L sama E. L ini loh, L yang bawah, yang bawah. Yang bawah. Nah, Ya. Oke, oke. Oke dok, terima kasih banyak atas masukannya dok. Oh, belum, ya, belum. Pertanyaan kedua aku belum kamu jawab itu. Ya, wis. Pertanyaan satu ya sudah gitu. Pertanyaan dua itu Sam. Tadi di alpha blocker. Oh ya dok, pada pasien sudah mau di walk up mata terkait operasi katarak, kemudian ternyata pasien ini mengkonsumsi alpha blocker sudah rutin. Kapan kita hentikan gitu dok ya? Iya, tata laksananya gimana tuh? Sebenarnya mohon maaf dok, saya belum baca secara keseluruhan untuk IVIS ini dok. Cuman kalau di cara kerja alpha blocker yang short term, seharusnya tidak lama dokter untuk penghentiannya. Cuman untuk waktunya mohon maaf saya belum tahu dok. ya kamu coba baca. Prim, Soal Prim tak literatur itu bantu ya. beda-beda. Aku dulu pernah waktu internship tuh dapat tugas baca ini waktu internship. Jadi tamsulosin itu dia bertahan di aqueous humor tuh kalau nggak salah 7 sampai 28 hari. Jadi kalau menurut jurnal yang pernah tak baca, itu minimal kita menghentikannya itu selama 7 hari. Jadi pasien misal mau operasi 7 hari itu stop dulu. Karena dia di aqueous humor tuh sekitar 7 sampai 28 hari. Gitu, Prim. Baik Mbak, terima kasih banyak makanya Mbak. Mau nanya lagi dong. Coba tak Wanger Prim. wis tugas baca rek. Mau nanya Mbak, kalau misalnya aku belum pernah baca ya, tapi kalau misalnya kita ganti itu bisa nggak ya kalau pasien ini nanti dia resiko malalusnya berat atau bisa sampai retensi, itu sebenarnya kalau misalnya kita ganti silodosin gitu membantu nggak ya dia lebih selektif atau tetap ada pengaruh ke iris juga? Kalau aku baca yang waktu itu sih, aku belum ulang lagi ya, cuman aku masih ingat dulu. Itu secara keseluruhan satu antagonis gitu. Oh, cuma kan Tapi nggak silodosin disebutin memang dari lebih jurnal itu selektif kan dia harusnya kan ya? tamsulosin atau apa. Oh. Iya, harusnya lebih selektif. Ya mungkin nanti si Prima bisa nyari. Ya coba Prim tugas baca Prim. Kalau floppy iris syndrome tuh kalau pakai silodosin bisa nggak? Soalnya aku pernah dikonsulin, dulu tak suruh stop. Kalau rekomendasinya itu kan 7 sampai 14 minggu. Tapi yang Mbak Ferry ngomong tadi itu betul, padahal 28 hari itu masih bisa ada pengaruh. Jadi ternyata nggak 100% mencegah juga. Nah, itu kalau kita stop terus pasiennya malah terganggu, padahal surgery-nya masih lama. Itu coba Prim cari literatur kalau kita ganti alternatif lain tuh bisa nggak? Silodosin misalnya. Ya Soalnya Mas. kayaknya kalau zaman dulu tuh kan silodosin kan baru-baru ini kan masuk rekomendasi. Jadi apa sudah ada penelitiannya terkait resiko floppy iris syndrome kalau pemberiannya silodosin? Ya Mas. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini harusnya tuh yang banyak nanya ini bimbingan sama Forbes. Soalnya kalian kan di poli, jadi pasti mulai sering dapat pasien-pasien datang dengan loads. Itu yang kalian periksain sudah bener nggak buat diskusi. Nah, itu kan kadang kita nggak tahu, chiefnya juga nggak tahu, nggak ngecek. Gitu, Jurus. Prim, Nah, Ya, ya, itu aku mau nanya itu deh, apa kalau menurutmu yang di poli selama ini tuh sudah bener nggak pemeriksaan kita yang pasien mau diskusi terus dicekkan uroflow PVR, uroflow PVR itu tadi kan kamu sempat bahas sedikit kan? Itu apa sudah bener? menurut saya sudah benar Mas. Biasanya kita kan periksa IPSS, kita Hmm. kasihkan ke pasiennya. Mosok, berarti semua harus di uroflow PVR. eh untuk pasien dengan lus gimana Mas? Biasanya kita kasihkan IPSS belajar di hari, kita konsulkan Uroflow PVR, kemudian lab singkat, DL Bun SK,
Enggak, Eh, ini aku ngomong sesuai guideline tuh loh. Bener nggak yang diperiksain sama orang-orang itu? Menurutmu juga. Apa semua itu mbok kirim IU, Ruflo PVR? Berarti indikasinya Uroflow PVR apa, Sam? hmm, Nah, untuk ayo indikasinya apa? di sini untuk Mel dengan Lutz pemeriksaan PVR itu rekomendasinya kuat, Mas. eh untuk indikasinya pada Mana uroflometri? Tuh loh, initial assessment tuh nggak ada kamu langsung uruflo PVR. Salah itu. Kalau kamu Hmm, sudah mau ada rencana terapi, baru kamu periksakan. Lah kalau watchful waiting ya nggak usah. Kamu lihat skor IPSS-nya rendah, masih ada tempat untuk watchful waiting. Jadi nggak semua datang, loads langsung kamu uruflo PVR. ya, Mas. Ayo ada lagi nggak? Sam, mau tanya Sam, jadi kesimpulannya apa ini buat nanti yang bimbingan dan yang lain kalau ada pasien dengan lus datang ke poli itu kamu ngapain aja? Mau untuk pasien datang di poli dengan keluhan Lutz, kita pikirkan terkait pendekatan yang mungkin dilakukan pada pasien tersebut, Mbak. Apakah bisa dengan medikamentos atau virtual waiting atau mengarah pada eh, pembedahan. Sam yang sistematis Sam kayak pertama kan pasti kamu anamnesis dulu, terus pemeriksaan fisiknya apa, terus penunjangnya apa. Izin, Mbak, pada pasien yang Lutz, kita anamnesa dahulu, kemudian kuesioner yang sudah divalidasi misalnya dengan IPSS, dengan urinalisis, pemeriksaan fisik, kemudian tadi sesuai yang dibahas sebelumnya, apakah perlu PVR atau tidak. Jika keluhannya mengganggu, eh, dan jawabannya iya, maka pasien diminta untuk bladder diary, terutama pada pasien dengan keluhan storage yang dominan. Pada pasien jika sudah ada pemeriksaan sebelumnya pada signifikan PVR, maka lakukan pemeriksaan dengan USG dan kidney renal function test. Jika pasien ini ada relatus yang abnormal dan suspicion pada neurological disease, HPSA dan urinalisis, dapat dievaluasi dengan guideline yang relevan yang lain. Jika pasien yang tadi setelah ultrasound sonografi dan renal function assessment bisa diberikan bladder diary pada pasien yang predominan storage. Kemudian pada pasien yang benign condition, pada bladder atau prostat, dengan pasien plan treatment, tentukan pasien ini perlu pembedahan atau cukup dengan medikamentosa atau watchful waiting. Pada prakteknya di poli, pada pasien-pasien yang keluhan IPSS-nya masih 1-7, biasanya diskusikan untuk pilihan watchful waiting atau medikamentosa, Mbak. Tapi jika volumenya
sudah 30 sampai 80 bisa direncanakan dengan reseksi turpe, atau jika di atas 80 dengan sebelumnya sudah ada USG yang menunjukkan volume prostat, maka bisa direncanakan dengan open prostatectomy atau metode inokulasi yang lain. Mohon arahannya, Mbak. Iya, sebenarnya kalau menurut guideline kayak tadi ya, nggak semua harus di Uroflow dan lain-lain. Tapi kenapa kalau pasien-pasien poli itu kok lengkap? Itu kan karena mereka yang datang tuh pasti kan sudah parah ya. Kecuali misal incidental finding dari TS lain gitu. Kalau enggak kan pasti hampir selalu butuh tindakan. Makanya cek-cekannya lengkap gitu. Iya, Mbak. Nah, biasanya juga sudah rujukan dari rumah sakit sebelumnya. Satu kali lagi ini penting biasanya ditanyain indikasi cek PSA, Sam. Eh, Pada laki-laki di atas 50 tahun, Mbak, dengan adanya keluhan lutsnya, Mbak. Itu harus ada keluhan Lutz ya buat cek PSA-nya. Tidak ada, Mas. Ada laki-laki yang di atas 40 tahun, maaf 50 tahun dengan sebelumnya di riwayat keluarga ada CA prostat. Izin menyebutkan, Mas, pasien laki-laki di atas 50 tahun, pasien laki-laki usia di atas 45 tahun dengan riwayat CA prostat dari keluarga sebelumnya, laki-laki di atas 45 tahun, pada ras Afrika terutama, kemudian laki-laki di atas 40 tahun dengan gennya ada BRCA-nya, Mas. BRCA 2. Baik, Mas Mbak, sekiranya jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah boleh dilanjutkan dengan sesi pilihan gandanya, Mas Mbak? Mau kabur ya kamu, Sam? Siap, Mbak. Mohon arahannya, Mbak. Ya kalau nggak ada lagi boleh. Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Baik Mas Mbak, saya izin share screen untuk soal-soalnya. Baik Mas Mbak, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Aku Belum, belum ya. muter.
Cek muter. Oh, baik, Mbak. Baik, Mas Mbak, apakah sudah terlihat? Nggih, sampun. Oke. Izin saya mulai ini untuk setiap soalnya 15 detik. Untuk soal yang pertama, soal selanjutnya, 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 soal selanjutnya,
Soal selanjutnya. 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 Soal selanjutnya.
Soal selanjutnya, 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 baik, Mas Mbak sekalian, berikut adalah soal LUTS-nya. Untuk kuncinya nanti akan kami kirimkan ke grup nih. Ya, oke, terima kasih. Tunggu ya, dikirim ke link ya. Baik, Mbak.
Prim, yang tadi kamu PDF Wave itu kan kayaknya mau ada yang salah ya slide-nya. Nanti diperbaiki ya, Prim, Ya, Mbak. sebelum di-share. Siap. Ya wes. Oke, yuk. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak.